Halo semua, gue Indra. Jadi setelah di video sebelumnya gue membahas intro atau perkenalan dari anime Record of Ragnarok, sekarang gue akan membahas pertarungan ronde pertama dari cerita Record of Ragnarok ini. Dan di ronde pertama ini yang mewakili kubu manusia adalah Lu Bu, sang jenderal terkuat asal Cina pada era Three Kingdom. Sedangkan yang bertarung mewakili kubu dewa adalah Thor, dewa petir sekaligus dewa terkuat di antara jajaran dewa-dewa Nordik. Seperti apa pertarungan antara dua sosok yang menyandang gelar terkuat ini? So, langsung saja kita mulai videonya. Setelah Ragnarok diputuskan, sekarang kita berpindah ke arena Valhalla. Arena yang akan menjadi saksi pertarungan gila antara manusia melawan para dewa. Di sini Heimdall sebagai pembawa acara kemudian memanggil petarung dari kubu masing-masing. Thor dari kubu dewa dan Lu Bu dari kubu manusia. Oke, tapi sebelum memasuki pertarungannya, gua akan menceritakan latar belakang dan beberapa hal yang berkaitan dengan dua sosok yang bertarung kali ini. Dimulai dari kubu manusia dahulu, Lu Bu, manusia terkuat yang sangat gila akan pertarungan. Jadi dikisahkan ketika Lu Bu masih kecil, dia sudah berkelana dan menantang sekaligus mengalahkan setiap makhluk yang lebih kuat yang dia temui. Hingga seiring berjalannya waktu, nama Lu Bu pun tersohor hingga ke seluruh negeri Cina. 30 tahun pun berlalu, Lu Bu saat ini sudah memiliki banyak pasukan dan di saat yang sama juga, Lu Bu menyadari jika sekarang sudah tidak ada yang bisa menandinginya. Kemudian di suatu hari, Lu Bu dikalahkan dan hendak dieksekusi mati oleh Cao Cao. Lu Bu diperlihatkan menangis dan juga memohon agar dirinya dijadikan salah satu bawahan yang memimpin pasukan Cao Cao. Tapi itu merupakan kesalahan catatan sejarah. Menurut cerita Record of Ragnarok ini, memang benar Lu Bu tertangkap dan hendak dieksekusi mati. Namun alasan sebenarnya Lu Bu menangis adalah karena dia bosan. Lu Bu bosan karena di muka bumi sudah tidak ada yang bisa menandinginya lagi. Dan pada akhirnya Lu Bu pun memilih untuk mati. Selanjutnya untuk penampilannya sendiri, Lu Bu adalah seorang pria tinggi gagah bermuka sangar, dengan beberapa bekas luka yang menandakan betapa banyaknya pertarungan yang sudah dia lewati. Tak lupa, Lu Bu juga menggunakan topi dengan 2 ekor panjang yang sudah menjadi ciri khasnya. Dan terkait dengan kemampuan bertarungnya, Lu Bu akan berpasangan dengan Rangris, saudara keempat dari 13 Valkyrie bersaudara. Dan sesuai dengan gaya bertarungnya Lu Bu, di sini Rangris mengambil wujud bentuk senjata tombak. Kemudian berikutnya, dari kubu dewa, Thor sang dewa petir dari Nordik. Mungkin kalian akan terkejut ataupun merasa aneh ketika melihat Thor yang ada di cerita Record of Ragnarok ini. Karena memang di sini Thor digambarkan sangat jauh berbeda jika kita membandingkannya dengan Thor versi MCU. Di sini Thor memiliki perawakan tinggi kekar dengan rambut panjang berwarna merah. Sangat jauh berbeda ya dengan Thor yang biasanya kita lihat di film-filmnya MCU. Dan untuk kisah masa lalunya sendiri diceritakan dahulu ada saat di mana Asgard diserang oleh pasukan raksasa Jotunheim. Para raksasa Jotun berhasil menerobos masuk dinding pertahanan dan mengobrak-abrik semua yang ada di Asgard. Pada saat itu tidak ada satupun malaikat penjaga yang bisa mengatasi para raksasa Jotun tersebut. Hingga akhirnya Asgard pun berada di ambang kehancuran. Namun di saat itu, Thor pun muncul dan kemudian dia sukses membantai semua raksasa Jotun tersebut dengan mudah. Dan sama seperti Lu Bu, Thor juga merasa bosan, karena kembali lagi tidak ada satupun lawan yang sebanding dengannya. Selanjutnya, untuk peralatan bertarungnya, Thor di sini menggunakan palu Mjolnir dan juga sepasang sarung tangan Jarngripper. Dan sangat berbeda sekali dengan versi MCU, Mjolnir di sini digambarkan memiliki ukuran yang sangat besar. Dikatakan Mjolnir adalah senjata paling kuat dan juga paling curang yang ada di surga. Yang saking kuatnya, tangan siapapun akan hancur ketika menggenggam palu tersebut. Dan untuk melindungi kedua lengannya dari Mjolnir, Thor harus menggunakan Jarngripper, sepasang sarung tangan yang bisa menahan serangan apapun. Namun nanti seiring berjalannya pertarungan akan terungkap rahasia dari kedua senjata tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke alur pertarungannya. Setelah Heimdall meniup trompetnya, duel pun dimulai. Untuk awalan, baik Thor maupun Lu Bu, keduanya saling menurunkan senjata mereka.
Mereka kemudian saling mendekati sampai akhirnya keduanya pun mengadu senjata mereka masing-masing. Sempat terjadi adu serangan di antara keduanya, sampai kemudian Thor melakukan pose aneh, di mana Thor membungkuk ke belakang hingga hampir menyentuh ke tanah. Namun di balik anehnya pose tersebut, ternyata itu adalah ancang-ancang sebelum Thor menggunakan jurusnya, yaitu Thor Hammer. Dengan Mjolnir yang diselimuti oleh kilatan listrik, Thor kemudian menghantam Lubu. Dan ketika para penonton dari kubu dewa mengira jika serangan Thor akan mengakhiri riwayat Lubu, yang terjadi justru malah sebaliknya. Lubu dapat menahan serangan tersebut, dan malahan Lubu berhasil melukai Thor dengan tombaknya. Di sini Lubu dan Thor pun tersenyum, menandakan jika akhirnya mereka menemukan lawan yang bisa menghilangkan rasa bosan mereka berdua. Adu serangan pun terus berlanjut, hingga serangan tombak Lubu sukses menghancurkan salah satu sarung tangan Jarn Gripper. Jadi sebenarnya tombak atau lebih tepatnya Valkyrie yang berpasangan dengan Lubu, yaitu Rangris, dia ini memang Valkyrie yang sudah dipersiapkan khusus untuk mengcounter Mjolnir dan juga Jarn Gripper miliknya Thor. Karena selain Rangris sudah mengetahui seluk-beluk mengenai kedua senjata tersebut, nama Rangris sendiri memiliki artian pemecah perisai. Dan di cerita Record of Ragnarok ini, nama Valkyrie berkolerasi dengan kemampuan Volund mereka. Dan tentu itu menjadi alasan mengapa Lubu bisa menghancurkan Jarn Gripper yang digadang-gadang sebagai perisai yang bisa menahan serangan apapun. Setelah sebelah Jarn Gripper dihancurkan, semua yang menyaksikan pertarungan itu dibuat terkejut. Karena secara mendadak, Mjolnir tiba-tiba mengeluarkan panas dan berdetak seakan-akan Mjolnir ini hidup. Dan beberapa saat kemudian, Mjolnir retak dan mengeluarkan urat besar yang terus berdenyut. Jadi sebenarnya ada kesalahan mengenai legenda tentang Mjolnir dan juga Jarn Gripper. Bukan untuk melindungi Thor dari Mjolnir, justru malah sebaliknya, Jarn Gripper ada untuk melindungi Mjolnir agar tidak hancur ketika Thor mengayunkannya, sebelum Mjolnir benar-benar bisa bangkit. Thor pun kembali mengangkat Mjolnirnya yang sudah bangkit. Dan bisa dikatakan, dari sini Thor sudah memasuki mode seriusnya. Karena sekarang sudah tidak ada dinding penghalang yang menahan seluruh kekuatannya. Thor pun melemparkan Mjolnirnya ke arah Lubu. Dan walau Lubu sempat menghindarinya, palu itu kembali lagi berputar ke arahnya. Dan ternyata, lemparan tersebut hanya sebuah ancang-ancang agar Thor bisa menggunakan jurusnya yang bernama Geirrod. Dikatakan jurus Thor yang satu ini hanya pernah sekali saja Thor gunakan, yaitu ketika Thor melawan ular raksasa Jormungand. Serangan itu kemudian menghantam Lubu, namun yang gokilnya, Lubu masih bisa menahan serangan tersebut. Akan tetapi sebagai gantinya, kedua kaki Lubu harus patah. Dan di saat-saat Lubu sudah tidak bisa bangkit, tiba-tiba datanglah kuda yang biasa ditungganginya, yaitu Red Hair. Dan berkat dukungan dari semua umat manusia, Lubu pun bisa bangkit kembali. Dengan Red Hair yang menjadi kakinya, Lubu pun langsung berniat mengakhiri pertarungan ini menggunakan serangan pamungkasnya. Serangan yang sudah Lubu latih selama bertahun-tahun. Tak ada satupun tombak yang bisa menampung serangan ini. Dan bahkan dengan serangan ini, langit pun dapat terbelah. Dan sesuai dengan dampaknya, serangan ini dinamai Sky Eater. Sementara itu, di lain sisi, Thor juga tidak mau kalah. Thor menggabungkan kedua jurusnya yang sudah dia pakai tadi menjadi Geirrod Thor Hammer. Serangan mematikan Lubu dan Thor pun saling berbenturan. Namun sayang, dari benturan tersebut, di sini tangan Lubu harus hancur. Karena sekuat-kuatnya serangan dan senjata yang Lubu gunakan, fisik Lubu tetaplah fisik seorang manusia yang tentu tidak akan selalu tahan melawan serangan dari seorang dewa. Tetapi meskipun begitu, Lubu di sini merasa bahagia karena dia bisa bertarung dengan mengerahkan seluruh kemampuannya. Lubu pun bersama Red Hair berlari menyerahkan dirinya untuk dibunuh oleh Thor. Sembari tersenyum, Thor pun dengan cepat menghantam Lubu dengan palunya. Dan pertarungan Ragnarok ronde pertama berakhir sampai di sini dengan kemenangan Thor dari kubu dewa. Pertarungannya sendiri berjalan selama 16 menit 28 detik.
Dan untuk skor sementara, karena ini masih pertarungan perdana, jadi masih 1 untuk kubu dewa dan 0 untuk kubu manusia. Di akhir setelah pertarungan usai, para pengikut setia Lubu menyerahkan diri mereka untuk dibunuh oleh Thor, sebagai tanda penghormatan dan juga kesetiaan mereka kepada jenderal mereka tentunya. Sedangkan Geir, saudara termuda dari para Valkyrie, menangis setelah dia mengetahui jika Rangris saudaranya akan mati untuk selamanya. Oke, mungkin sampai di situ ya untuk sekarang. Tentu gue akan lanjut lagi pada pertarungan di ronde selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis tentunya. Kalau ada yang salah ataupun keliru, ditulis aja di kolom komentar. Kalau kalian suka dan tertarik mengikuti pembahasan di channel ini, langsung jilat aja tombol like dan subscribe-nya. Sekian, gue Indra, Jah Matanah.